Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas satu perusahaan yang cukup mengejutkan, ya. Karena mereka dulunya yang bergerak di bidang tekstil, ya. Ternyata mereka langsung menutup bisnis lama mereka. Nggak langsung sih, maksudnya ada proses. Mereka menutup bisnis mereka yang di tekstil dan mereka berganti haluan, berganti ke bisnis intinya menjadi bisnis properti, ya. Ini merupakan perubahan yang cukup signifikan dan cukup mengejutkan saya, ya, karena saya pikir bisnis tekstil ini kan lumayan bagus. Kenapa mereka tiba-tiba mau berganti ke bisnis properti yang risikonya lebih besar, ya? Tetapi ternyata kinerja mereka itu bagus banget. Sebagus apa? Kita akan lihat sama-sama, ya. Kita akan membahas perusahaan yang diikuti oleh teman-teman ini, yakni Roda Vivatex Tbk dengan kode emiten RDTX, ya, RDTX atau kita panggil aja LTTX, yang ARB hari ini karena mereka jump date, ya, come date-nya hari kemarin, hari ini udah X date. Mereka bagi dividen dengan dividen yang sangat besar sekali, dengan dividen yield sampai 5%. Jadi itulah kenapa mereka bisa sampai ARB hari ini, ya. So, mari kita kenalan dengan perusahaan yang berubah haluan menjadi perusahaan properti ini, ya. Merupakan salah satu perusahaan industri tekstil terbesar di Indonesia yang memproduksi kain tenun filamen polyester. Berdiri sejak tahun 80 dan berproduksi tahun 83. Pada awal pendirian perusahaan, produksi kain polyester masih didominasi oleh negara Korea dan Jepang, ya. Sehingga kebutuhan kain di dalam negeri sangat bergantung pada kain-kain impor. Melihat kondisi demikian, menjadikan salah satu alasan Bapak Sutiadi Wijaya, ya, yang menjadi pemegang saham terbesar juga untuk non-publik, yang berpengalaman selama 12 tahun dalam perdagangan kimia tekstil untuk membangun perusahaan industri tekstil yang khusus memproduksi kain polyester, ya. Berkembang pesat karena kain jenis tersebut diminati oleh masyarakat di berbagai negara, ya. Pemerintah juga ikut mendukung dengan adanya deregulasi dalam menggalakkan ekspor non migas. Karena kalau migas itu kalau diekspor terus pasti bisa habis. Kalau yang non migas, ya, bisa dibarukan. Industri tekstil mampu menembus pasar internasional, bahkan sampai menjadi salah satu primadona ekspor non-migas. Ya, perusahaan tercatat sebagai salah satu industri tekstil pengekspor utama kain polyester. Kain yang menggunakan bahan filamen polyester adalah Georgette, satin, dan Palace. Ya, sangat memperhatikan perkembangan kualitas produk karena hal ini menjadi tuntunan untuk menembus pasar di berbagai negara, ya. Memang kalau untuk pasar ekspor memang kualitasnya harus lebih bagus daripada produk yang dipakai di dalam negeri. Pengembangan teknologi pembuatan kain dilakukan secara berkala serta memanfaatkan mesin-mesin mutakhir dari Jepang. Paduan antara teknologi dan mesin mutakhir tersebut menghasilkan produk yang berkualitas dan ternyata produk tersebut sangat diminati oleh masyarakat Eropa. Kapasitas produksi yang ada dirasakan tidak dapat menampung permintaan kain dari luar negeri yang terus meningkat. Untuk memenuhi permintaan tersebut, perusahaan tentunya membutuhkan modal yang besar. Dan bagaimana cara mereka mendapatkan modal? Yakni melakukan IPO. Tanggal 14 Mei 90 mencatatkan diri di bursa sebagai perusahaan publik, ya. Peralatan mesin yang diberi dan disediakan akhirnya dapat memenuhi kebutuhan tersebut. Dengan adanya teknologi yang kita bisa lihat di sini rumit banget, ya. Ada water jet looms, shutter looms, rapier looms, screen printing, rotary screen printing, dan mesin celup mendorong perusahaan untuk terus menyediakan produk kain yang berkualitas. Lalu sejak Juni 2002, melalui anak perusahaan melakukan diversifikasi ke bidang properti, ya, berupa penyewaan gedung perkantoran yang bernama Menara Bank Danamon. Seiring dengan meningkatnya permintaan akan ruang perkantoran, maka di penghujung tahun 2007, perusahaan melalui anak perusahaan telah selesai membangun satu gedung perkantoran lagi yang disebut Menara Standard Chartered. Ini juga bank sih. Tahun 2008 melakukan restrukturisasi usaha, sehingga anak perusahaan hanya bergerak di bidang properti, sedangkan perusahaan tetap di bisnis tekstil, ya. Tapi tidak lama 2014 berhenti berusaha di bidang tekstil dan menutup pabrik Citeureup di Bogor. Hingga akhir tahun 2012 memiliki 3 gedung perkantoran yang disewakan, yakni Menara Bank Danamon, Menara Standard Chartered, dan Menara PHE, ya. Ketiga gedung tersebut pada tahun 2013 telah beroperasi penuh. Dan berikut usaha perusahaan dan anak perusahaan beserta informasi-informasi tambahannya, ya. Nah, kita bisa lihat di sini untuk RDTX di pabriknya sudah tutup sejak Juli 2014 sih, ya. Nah, jadi ya itulah sekilas tentang LTX yang berani mengambil risiko masuk ke bidang properti, ya. Saya bisa dibilang mungkin karena mereka sudah berpengalaman, ya, sehingga mereka sukses di bidang properti. Bahkan tahun 2020 dan 2021 yang saya merasa cukup pesimis bidang properti bisa berkembang, tapi mereka berkembang loh. Mereka sampai membukukan laba yang sangat konsisten malahan, ya. Jadi bisa dibilang prospeknya berisiko, tapi mereka mampu meminimalisir risiko mereka. Ini nice banget. Jadi untuk prospeknya bagaimana? Tetap berisiko, ya, tergantung manajemennya lagi, ya.
Selanjutnya kita lihat pemegang sahamnya di mana masyarakat memegang 21,37%. Ini sih aman sih. Lalu Sutiadi Wijaya sebesar 36,47%. Kita baca beritanya di sini kebanyakan borong saham sih ya. Aman-aman aja. Selanjutnya kita lihat key statistik fundamental daripada LTTX ini yang sudah update sampai kuartal pertama tahun 2022. Nice banget. Dengan operating profit 61,26 miliar rupiah, dengan net profit 58,35 miliar rupiah. Ini bagus banget karena operating profitnya lebih besar. Next pair-nya 9,33 kali. Ini boleh sih dijadikan sebagai watchlist yang standar. Dengan operating profit margin 53,77%. Ini tebal banget. Net profit margin 51,22%. Ini juga tebal banget. Dengan cash ratio-nya nice ya, ini perusahaan yang tidak memiliki banyak hutang karena debt equity rasionya pun 8,86%. Itu berarti kebanyakan asetnya itu datang dari ekuitas mereka pribadi, bukan dari hutang atau liability. Ya, karena cuma 8% asetnya. Maksudnya perbandingannya itu antara hutang dengan ekuitasnya itu cuma 8% ya. Jadi bagus banget dengan cash ratio 145%. Ini berarti cashnya cukup untuk membayar hutang jangka pendek. Nice banget, mereka sampai bisa bagi dividen ya. Cukup rutin tiap tahun ya. Sampai tahun ini udah bagi dengan dividen yieldnya sekitar 5% lebih. Nice. Selanjutnya untuk hari ini turnovernya cukup sepi, 46 juta. Ya ini sih kenapa ya? Karena market cap cukup besar, 6, triliun. Berapa ya tadi? 2,18 triliun rupiah. Porsi masyarakat juga cukup gede, tapi transaksinya sangat sepi. Itu berarti yang pegang saham ini nggak mau jual sahamnya ya. Kemungkinan ini kemungkinan pemain besar sih, modal besar, sehingga mereka lebih memberi investasi jangka panjang ya. Kalau masyarakat kan, kalau yang retail biasanya mereka suka jual belikan saham mereka karena mereka lebih mengincar capital gain atau sekedar karena uangnya lagi diperlukan mereka jual. Tapi untuk yang pemegang saham RTX ini kayaknya sih kebanyakan lebih manis sih. Jadi mereka nggak mau jual. Melihat kinerja perusahaannya tiap tahun selalu bagus, mereka memilih untuk hold aja. Ya. Cuman RTX ini memang masuk ke watchlist standar aja sih, nggak sampai premium. Tapi untuk kinerjanya sih bisa disandingkan dengan beberapa saham yang pernah masuk ke watchlist saya ya. Karena dulu saya pernah memakai watchlist dengan pairnya 10 kali ke bawah. Sisanya sih sama. Dari sisi liquidity juga sama, harus minimal 100% ya. Lalu untuk pemegang saham publiknya harus di bawah 50%, dan yang untuk non publik yang paling atas itu harus bebas daripada hukum yang memberatkan perusahaan. Lalu terakhir turnovernya harus di atas 1 miliar rupiah ya. Itu sih yang dulu sih, cuman sekarang udah berubah dikit. Pairnya untuk premium saya patok 5 kali ke bawah. Lalu liquidity-nya juga sama 100%. Sisanya sih ya nggak terlalu penting, cuman tetap bisa jadi nilai tambah lebih kalau mereka ada ya. Tapi untuk RDTX ini lolos, untuk pairnya bagus 9,3, lalu liquidity cash ratio 145%. Jadi bagi teman-teman yang mau invest ke RDTX ya boleh-boleh aja, tapi jangan lupa untuk melakukan diversifikasi dan memakai uang dingin. Demikian pembahasan tentang RDTX, perusahaan properti yang dulunya bermain di bidang tekstil tapi sekarang sudah fokus ke properti ya, dengan 3 gedung yang mereka miliki. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.